Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rozali. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan tindakan untuk aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Dr. Andes Rifai MPD, dan pengajar praktik saya, Pak Dwidit Pramundito SPD. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Adapun tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Dua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, baik itu guru dan murid. Yang keempat, menemukan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Adapun tolak ukur dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengungkapkan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Yang ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik itu di sekolah maupun di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu rincian tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif keyakinan kelas. Pada minggu pertama, tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari 2023, yang pertama saya lakukan adalah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kedua, mensosialisasikan pentingnya budaya positif di kelas kepada murid dan membimbingnya untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, pada minggu kedua, tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, yaitu yang pertama mendesain keyakinan kelas untuk naik cetak. Kemudian mencetak poster keyakinan kelas dan melakukan penandatangan dan penempelan keyakinan kelas. Pada minggu ketiga, tanggal 16 sampai tanggal 20 Januari 2023, yang pertama melakukan observasi akan pelaksanaan dalam penerapan keyakinan kelas. Kemudian meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat secara jujur oleh mereka. Minggu yang keempat dari tanggal 23 sampai 27 Januari 2023, yang pertama saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang aksi nyata budaya positif. Kemudian membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan ada di kelas. Kemudian menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.
Adapun dukungan yang dibutuhkan pada kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Yang kedua, dukungan rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada guru dan meminta dukungannya untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik atau murid. Saya akan meminta izin kepada peserta didik atau murid serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar. Yang terakhir, meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat seperti infokus, layar proyektor, dan sound system untuk mendukung kegiatan ini. Demikianlah presentasi mengenai rancangan untuk aksi nyata saya, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.